Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan, nama saya Jody Pratama Putra dari Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan cara membuat laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi dan bagi hasil, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan. Begitu, selamat menikmati videonya. Jadi untuk yang pertama itu, di sini ada contoh neraca saldo yang telah disesuaikan untuk BPRS Rahma periode Desember 2019. Di sini ada nama akun. Nama akunnya itu ada kas, penempatan pada BI, giro pada bank lain, penyisian kerugian giro pada bank lain, efek-efek, penyisian kerugian efek-efek. Ini semua nanti akan masuk ke laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan bagi hasil, jurnal penutup, dan yang terakhir akan masuk ke neraca saldo setelah penutupan. Jadi untuk itu pertama kita harus memiliki neraca saldo setelah disesuaikan. Baik, di sini pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang cara membuat laporan laba rugi. Yang pertama, isi dari laporan laba rugi yaitu terdapat pendapatan pengolahan dana bank sebagai mudorib, yaitu pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil, pendapatan operasional lainnya, pendapatan usaha utama lainnya, lalu hak pihak ketiga atas bagi hasil, beban usaha. Beban usaha itu ada beban gaji kepegawaian, pengisian kerugian aset produksi, bonus hadiah, beban ADM dan umum, beban usaha lainnya. Lalu pendapatan dan beban non usaha, itu ada pendapatan beban non usaha. Selanjutnya laba sebelum pajak dan zakat, itu terdapat pajak dan zakat. Untuk di sini sendiri itu dari pendapatan operasional utama dikurang hak pihak ketiga atas bagi hasil, lalu hasil itu akan menjadi pendapatan bank sebagai mudorib. Setelah itu pendapatan bank sebagai mudorib itu dijumlah pendapatan operasional lainnya, lalu hasil itu dikurangi beban bank, lalu hasil itu akan menjadi laba rugi bank. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan ekuitas. Jadi laporan ekuitas itu ada saldo modal awal, laba ditahan yang sudah ditentukan kegunaannya, itu isinya laba ditahan sebelum 2012 yang sudah ditentukan, laba ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan, laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan, lalu laba tahun berjalan sama modal hasil. Untuk hitungan singkatnya, jadi saldo modal awal itu ditambah laba yang ditahan yang sudah ditentukan penggunaannya, lalu ditambah laba tahun berjalan. Hasil itu akan menjadi modal awal, modal akhir. Itu hasil dari laporan ekuitas itu tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan. Jadi di laporan posisi keuangan itu terdapat jumlah aktiva dan jumlah pasiva. Jadi jumlah aktiva sendiri itu terdapat ada kas, penempatan pada BI, giro pada bank lain, pengisian kerugian giro pada bank lain, efek-efek, pengisian kerugian efek-efek, piutang murabahah, pengisian kerugian kebiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pengisian kerugian pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pengisian kerugian pembiayaan musyarakah, pinjaman kos,
pengisian kerugian pinjaman pot, aset pajak tangguhan, aset tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, aset lainnya. Jadi setelah dimasukkan nama-nama akun itu lalu diisi uang-uangnya, setelah itu semua dijumlah yang akan menghasilkan jumlah aktiva itu. Yang kedua, untuk jumlah pasiva itu ada kewajiban segera, giro wadiah, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, bagi hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lainnya, dana syik temporer, deposit murabahah, dana syik temporer tabungan murabah, modal saham, laba ditahan yang sudah ditetapkan penggunanya, laba yang ditahan yang belum ditetapkan penggunanya, lalu saldo laba. Lalu itu semua di total yang akan menghasilkan jumlah pasif. Baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu sendiri adalah laporan yang membuat informasi arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu entitas selama satu periode. Untuk isinya sendiri di sini laporan arus kas itu terdapat laba bersih, penyusutan, arus kas dari aktiva operasional yang isinya penempatan pada BI, giro pada bank lain, pengisian kerugian giro pada bank lain, efek-efek, pengisian kerugian efek-efek, piutang murabahah, pengisian kerugian piutang murabahah, kewajiban segera, giro wadiah, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, bagi hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain-lain, pengisian kerugian pembiayaan murabahah, pengisian kerugian pembiayaan musyarakah. Lalu yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi yang isinya aset tetap, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan yang isinya dana syik temporer deposito mudharabah, dana syik temporer tabungan mudharabah, modal saham, lalu penambahan kas. Jadi intinya itu isi laporan arus kas itu terdapat laporan laba rugi, neraca awal dan akhir tahun, sama dana tambahan. Jadi itu semua dimasukkan ke dalam tabel. Lalu dijumlah. Oke, selanjutnya adalah laporan bagi hasil. Jadi untuk laporan bagi hasil itu sendiri seharusnya ada jumlah pendapatan usaha utama, pengurangan, pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kas yang belum diterima, tapi karena di neraca yang sudah disesuaikan itu kita tidak ada, jadi tidak dimasukkan. Terus sama penambahan pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima tahun berjalan juga ada juga, sama jumlah penambahan atau penggunaan pendapatan juga tidak ada, jadi tidak isi. Itu seharusnya diisi ya. Terus sama di sini ada pendapatan yang tersedia untuk dibagi, bagi hasil yang menjadi hak bank, bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan, bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan. Lalu itu semua dimasukkan ke dalam tabel laporan bagi hasil itu. Oke, selanjutnya di sini ada jurnal penutup. Jadi untuk tujuan pembuatan jurnal penutup itu sendiri, yang pertama untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara.
Kata penutup berarti mengurangi saldo rekening sehingga menjadi nol. Yang kedua, agar saldo rekening mudah menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Jadi untuk jumlah penutup itu sendiri, nama akunnya ada pendapatan murabahah, pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan ijarah, pendapatan usaha utama lainnya, pendapatan operasional lainnya, pendapatan beban non usaha, ikhtisara barugi. Selanjutnya, jadi setelah dimasukkan itu akan keluar jumlah yang masuknya kredit karena dia ikhtisara barugi. Selanjutnya, ikhtisara barugi itu ada hak pihak ketiga atas bagi hasil BST, beban gaji pegawaian, penyisian kerugian aset produktif, bonus hadiah, beban ADM dan umum, beban usaha lain-lain, zakat pajak, zakat dan pajak. Itu masuk kredit karena itu harus kita bayarkan. Selanjutnya ikhtisara barugi, laba yang ditahan. Lalu kreditnya itu dijumlah dan hasilnya itu akan balance atau sama. Bila tidak balance, itu berarti ada yang salah untuk nama akunnya atau kredit. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan cara membuat neraca saldo setelah penutupan. Jadi untuk neraca saldo setelah penutupan itu sendiri adalah neraca saldo yang disusun dari perkiraan-perkiraan bersaldo terbuka setelah penutupan. Jadi untuk neraca saldo setelah penutupan itu sendiri, untuk nama akunnya itu ada kas, ada penempatan pada BI, giro pada bank lain, penyisian kerugian giro pada bank lain, efek-efek, penyisian kerugian efek-efek, piutang murabahah, penyisian kerugian piutang murabahah, pembiayaan mudharabah, penyisian kerugian pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, penyisian kerugian pembiayaan musyarakah, pinjaman kos, penyisian kerugian pinjaman kos, aset pajak tangguhan, aset tetap, akumulasi penyiputan aktiva tetap, aset lain-lain, kewajiban segera, giro wadiah, kewajiban tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, bagi hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain-lain, dana share temporer, disposito mudharabah, dana share temporer tabungan mudharabah, modal saham, laba yang ditahan sebelum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya. Itu untuk tahunnya itu mengikuti pembuatannya. Kalau tadi kan saya laba yang ditahan itu 2012, lalu ada laba yang ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, laba yang ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya, laba yang ditahan tahun berjalan yang belum ditentukan penggunaannya. Jadi untuk itu dimasukkan seperti kas itu dia masuk ke debit, dan penempatan BI masuk ke debit, lalu ke pengisian kredit masuk ke kredit karena itu harus kita bayar. Lalu itu semua dijumlah sama seperti jumlah penutupan, debit dan kredit. Neraca saldo setelah penutupan itu harus balance atau sama, bila tidak ada yang salah untuk pembukuan uang itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.